Kemudian PP 82 2018 itu mengenai kas, pengelolaan kas dan investasi, kas dan investasi. Dan yang terakhir adalah PMK Sabu Jagat, yaitu PMK 129 tahun 2020 mengenai pedoman pengelolaan BLU. Ya, itu pengantarnya. Nah, pengelolaan kas, ya, pengelolaan kas itu, pengantar yang ketiga, pengantar yang kedua kan, pengantar yang ketiga adalah bahwa pengelolaan kas itu adalah satu item dari 10 kewajiban yang nomor 10, jadi yang nomor 10, yaitu pengelolaan rekening hakikatnya, ya kan? Pengelolaan rekening hakikatnya di sana, ya. Oke, itu pengantarnya. Dengan pengantar di sana, mari kita lihat pengelolaan kas. Nah, pengelolaan kas itu ada, saya melihat ada 3 hal, ya. 3 hal yang kalian perlu note, ya. Nggak usah bikin susah. Yang pertama adalah bahwa cakupannya, ya, pengelolaan kas itu ya, cakupannya, ya, cakupannya itu ada 6, ya. Nomor 1 merencanakannya, yang nomor 2 mengumpulkannya atau memungut, ya, mengumpulkan apa, kasnya, ya. Mengumpulkan kasnya, pendapatannya, ya, dari pendapatannya. Yang ketiga menyimpan. Nah, nyimpannya kan nggak harus dari fisik zaman sekarang, serta mengelola rekening, ya kan? Menyimpan, dalam arti menyimpan itu adalah mengelola rekening. Yang keempat membayar. Yang kelima adalah menutup defisit kalau ada defisit. Yang keenam adalah memanfaatkan surplus kas kalau ada. Itu topiknya pengelolaan kas itu 6 itu, merencanakan, memungut, kemudian menyimpan, mengelola rekening, membayar, kemudian menutup defisit, kemudian memanfaatkan surplus. Itu intinya di situ 6 hal itu. Nah, kalau sudah itu, nah teman-teman sekalian, cakupannya itu adalah ada cakupan pengelolaannya itu ada 3, ya, ada tiga. Mengelola penerimaan, ya, penerimaan kas artinya. Mengelola pengeluaran, maksudnya pengelolaan kas. Dan yang ketiga adalah mengelola optimalisasi kas, idle maksudnya, ya. Jadi kalau kas yang nggak dipakai harus dikelola dengan baik. Cakupannya seperti itu. Nah, masing-masing penjelasannya adalah mengelola penerimaannya, ya, mengelola penerimaannya itu artinya adalah bagaimana mengelola sumber-sumbernya, ya, sumber-sumbernya, ya, sumber-sumbernya. Kas itu ada 6 plus 2. Yang pertama dari pendapatan layanan. Yang kedua, hasil investasi. Yang ketiga, hibah. Yang keempat, pinjaman. Yang kelima adalah rupiah murni yang diterima dari APBN. Yang keenam, sumber lainnya yang sah. Ya. Masuk dalam kategori 6 hal tadi, plus 2-nya adalah dari hasil pengelolaan kas, yaitu penerimaan bunga misalnya. Dan juga hasil dari pinjaman BLU dari pihak lain. Nah, itu masuk yang dikelola dari sisi penerimaan, gitu ya. Nah, sekarang apa yang dikelola? Yang nomor 2 tadi dari belanja, dari pengeluaran kas. Pengeluaran kas itu ada 2. Yang pertama untuk kegiatan operasionalisasi BLU, ya kan? Jadi sehari-hari operasi BLU itu kalau ini kalian berpikir sebagai direktur keuangan, itu ngelola belanja untuk operasionalisasi BLU sehari-hari. Dan yang kedua adalah penyaluran dana untuk layanan BLU, ya kan? Kalau memang fungsinya adalah menyalurkan dana, itu pengelolaan kasus seperti itu, ya. Kalau kalian nanti misalnya ke PIP, LPDP, ke LPDB, ngelola dana, semua intinya seperti itu, ya.
Itu kalau terkait dengan pengeluaran. Nah, pengeluaran itu sehingga kata dua tadi, kalau kata dua mengelola dana tadi, yang angka dua tadi ya, yang angka dua itu kan menyalurkan tadi kan, menyalurkan itu ada dua hal, cakupannya A dan B. Yang pertama itu itu terkait dengan belanja untuk layanannya dia. Yang kedua adalah penyaluran pembiayaan. Ya. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan yang tadi optimalisasi kas. Ya, optimalisasi kas itu adalah intinya adalah yang idle, ya, yang idle itu digunakan untuk investasi jangka pendek. Ya, investasi jangka pendek, resikonya rendah, hasilnya adalah bunga, nah, gitu ya. Itu yang dari optimalisasi. Itu topik kedua seperti itu. Kemudian topik ketiga adalah rekeningnya, ya. Rekening untuk mengelola tadi, mengelola kas. Itu ada, ya topik ketiga dari pengelolaan kas itu rekeningnya. Rekeningnya itu ada 3. Yang pertama adalah rekening pengelolaan kas BLU. Itu untuk mengelola yang idle tadi, ya, mengelola yang idle, tempatnya di giro atau di deposito. Nah, itu. Jadi kalau ada uang idle, maka itu dikelola di rekening pengelolaan kas BLU. Jadi rekeningnya itu ada 3 dipisah-pisah. Yang idle itu dengan rekening pengelolaan kas BLU. Yang kedua adalah rekening operasional BLU yang untuk mengelola dana PNBP, keluar masuk PNBP, menerima PNBP dan mengeluarkan PNBP. Nah, itu yang menjadi haknya sudah menjadi haknya BLU. Kemudian yang ketiga adalah rekening dana kelolaan. Itu adalah yang mengelola yang belum menjadi haknya BLU, gitu ya. Misalnya dana bergulir, kemudian dana yang menjadi milik BUN, ya, sehingga belum menjadi haknya BLU. Seperti PIP itu dananya harus dikelola di rekening dana kelolaan ini. Jadi yang nanti menjadi anaknya baru di rekening operasional BLU. Itu kira-kira teman-teman sekalian topik mengenai pengelolaan kas. Topik yang ketiga adalah mengenai pengelolaan utang. Ya. Pengelolaan utang itu nomor 1 kalian harus tahu pengertian. Pengertian itu intinya adalah mengelola utang itu intinya adalah kita menerima BLU, menerima uang dari pihak lain dan nanti harus dibayar kembali. Itu topik pertama. Jadi mendapatkan sumber dana dari pihak lain, tapi kita harus mengembalikan di bawah mati. Kalau nggak dikembalikan dosa, kecuali kadaluarsa. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengaturannya. Ya. Pengaturannya prinsipnya itu ada 7. Pengaturan pengelolaan utang itu. Yang pertama adalah bahwa murni utang itu adalah untuk peningkatan layanan. Ya, kata kuncinya adalah peningkatan layanan. Yang kedua harusnya adalah kegunaannya. Kegunaannya itu untuk operasional. Ya, kegunaannya untuk operasional. Kegunaannya untuk operasional. Ya. Yang ketiga adalah mengelola dengan governance. Ya, governance itu ya prinsip-prinsip keuangan negara, ya, mengelola dengan governance. Yang keempat adalah kalau utangnya jangka pendek itu untuk operasional, ya. Yang kelima kalau jangka panjang itu bolehnya hanya untuk belanja modal, ya. Kemudian yang berikutnya perikatannya itu harus berjenjang, artinya sesuai jabatan, ya, yang ditetapkan oleh pimpinan BLU, sesuai besaran nilai. Artinya gini,
ada yang harus ditetapkan kontraknya tadi, kontrak utang piutangnya itu, kalau dia nilai sekian harus tanda tangannya pimpinan BLU. Kalau sekian direkturnya, sekian divisinya, itu kira-kira. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah tanggung jawab utang itu tanggung jawab BLU. Itu tanggung jawab BLU, bukan negara, ya, bukan Menteri Keuangan, tapi BLU. Ya, kalau kadaluarsa itu berhenti kalau melampaui 5 tahun, ya, tidak ada ikhtiar, ya, itu kadaluarsa 5 tahun. Itu topik kedua, yaitu pengaturannya 7 hal tadi. Kemudian topik ketiga, ini hanya topiknya 4 aja. Topik ketiga adalah utang jangka pendek. Ya, utang jangka pendek, kemudian yang keempat nanti utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu dijelaskan adalah, ya, utang jangka pendek itu adalah, jadi untuk utang jangka pendek itu adalah untuk atas namanya harus BLU, atas namanya BLU. Kalau utang jangka pendek itu adalah atas namanya itu BLU, ya, sesuai kebutuhannya, ya. Kemudian nomor 2, penggunaannya itu untuk kebutuhan operasionalnya BLU, ya. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya untuk menutup mismatch. Ya, kata kuncinya mismatch. Mismatch itu karena jumlah belanja lebih besar dari penerimaan sehingga dia utang, gitu ya. Nah, kalau untuk utang jangka panjang, ya, kalau utang jangka panjang itu adalah teman-teman sekalian, utang jangka panjang itu harus dikelola secara khusus dengan persetujuan Menteri Keuangan. Itu teman-teman sekalian mengenai utang. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan keuangan yang berikutnya, yang keempat adalah pengelolaan piutang. Ya. Pengelolaan piutang itu, ya, pengelolaan piutang itu setidak-tidaknya ada 4 hal, ya. Yang pertama, ya, pengelolaan piutang itu, ya, bahwa pertama adalah pengaturannya. Ya, pengaturannya itu ada 3. Nomor 1, bahwa BLU itu bisa berpiutang, memberi pinjaman. Piutang itu memberi pinjaman, lawannya utang. Nomor 2, pinjaman atau piutang itu bisa dalam 2 bentuk. Kepada antar BLU dalam KL atau antar BLU di luar KL. Kalau dalam KL misalnya PIP memberi pinjaman kepada LPDP, ya. Kemudian kalau antar KL PIP memberi pinjaman kepada LPDB, ya, di Kementerian UMKM. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang sumber uang yang digunakan untuk utang tadi adalah harus sumber dari surplus. Surplus itu artinya adalah kalau ada kelebihan daripada yang diperlukan dia, atau core bisnisnya memang memberikan pinjaman, gitu ya. Itu pengaturannya. Kemudian ya berikutnya adalah terkait dengan cakupan prinsip-prinsip, yang kedua adalah mekanisme pengelolaannya. Ya, kalau yang pertama tadi pengaturan, yang kedua mekanisme pengelolaan. Ya. Mekanisme pengelolaan pertama adalah piutang tadi. Ya, piutang tadi perlakuannya adalah piutang negara, ya, bukan piutang BLU. Piutang negara. Yang kedua adalah cakupannya piutang tadi timbul karena penyerahan barang dan jasa pertama. Dan yang kedua adalah karena transaksi. Transaksi yang menjadi core-nya, yaitu transaksi lainnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengelolaan yang governance yang baik, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kalau ini kalau susah ditagih, gitu ya, itu diserahkannya kepada KPKNL.
di DJKN, karena konsekuensi dari piutang negara bukan BLU, ya, diserahkan kepada DJKN itu KPKNL, ya. Kemudian yang kelima adalah kalau ternyata tidak tertagih, maka bisa dihapuskan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan. Itu kira-kira teman-teman sekalian mengenai cakupan pengelolaannya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, jenis piutang itu ada 5. Pertama, piutang operasional. Kedua, piutang non operasional. Yang ketiga, piutang eks perikatan perdata. Yang keempat, piutang bunga atau juga dividen. Dan yang kelima adalah piutang eks transfer antar lembaga. Nah, yang pertama tadi piutang operasional itu terkait dengan core-nya BLU, ya. Artinya kalau BLU tugasnya memberikan pinjaman, ya PIP memberikan pinjaman itu piutang operasional. Kalau piutang non operasional itu yang bukan core-nya. Misalnya ada space ruangan yang nganggur kemudian disewakan untuk untuk ATM dan sebagainya, timbul piutang dari bank, maka itu non operasional dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, terakhir untuk piutang, prinsip-prinsipnya. Prinsip mengelola piutang, ya, itu ada 10, ya. Pertama, dikelola dengan tertib. Kedua, pejabat pimpinan BLU yang pimpinan BLU yang melaksanakan pemungutan atau pejabatnya BLU yang melaksanakan pemungutan. Kemudian kalau pinjaman itu atau piutang itu harus dapat persetujuan dari direksi, ya, direksi yang sudah diberikan kewenangan oleh menterinya, gitu ya, direksi. Kemudian yang diberi wewenang menyelesaikan penagihan atas piutang tersebut. Hasilnya harus disetor ke kas BLU. Kemudian BLU-nya dalam beri pinjaman punya namanya disebut hak mendahului. Hak mendahului itu maksudnya begini. Kalau kalian memberikan pinjaman kepada pihak lain, BLU memberi pinjaman kepada pihak lain, dia nomor 1. Kalau ada apa-apa dia didulukan untuk membayarnya. Itu prinsip utamanya. Kecuali kalau ketentuan lain mengatur lain. Tapi prinsipnya seperti itu, ya. Kemudian piutangnya itu bila bermasalah itu bisa diselesaikan, ya. Penyelesaian untuk masalah ini piutang itu harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Kemudian harus dilaporkan, ya, di dalam neraca, ya, dan realisasi anggaran. Dan juga harus dilaporkan di laporan keuangan sesuai standar akuntansinya BLU, ya. Terakhir adalah penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari menteri yang berwenang, misalnya menteri yang berwenang, kalau di pusat menteri, kalau di daerah gubernur, bupati, wali. Itu teman-teman prinsip-prinsip mengelola utang, ya. Itu topik yang keempat. Topik yang kelima adalah investasi. Investasi itu topiknya dibagi 2. Investasi jangka pendek, yang kedua investasi jangka panjang, ya. Kalau kalian dulu saya ajarin yang ikut saya ada pengelola investasi pemerintah, itu core BLU yang mengelola investasi. Kalau ini adalah BLU secara keseluruhan. Jadi investasi jangka pendek, uraiannya adalah nomor 1, dia itu konsekuensi dari idle cash. Ya. Kalau yang ada 6 fungsi tadi nomor ke-6, ya, surplus, ya. Kemudian yang kedua harus dipilih yang berisiko rendah, ya, berisiko rendah, ya.
Yang berisiko rendah itu kalian kalau di investasi udah tahu itu ya instrumennya. Berisiko rendah dan dikelola dengan baik, governance. Ya. Yang ketiga, instrumennya itu ada dua. Yang pertama adalah deposito on call dan yang kedua deposito berjangka. Apa bedanya? Deposito on call itu misalnya bertransaksi deposito 1 tahun atau deposito 6 bulan, tapi boleh ditarik on call setiap waktu tanpa memotong bunga depositonya. Kemudian deposito berjangka, kalau 6 bulan ya harus 6 bulan. Nah, itu kira-kira. Itu instrumennya hanya itu, deposito. Ya. Kemudian dari dua instrumen tadi, penetapannya itu adalah oleh pimpinan BLU, yang pelaksananya oleh pengelola keuangan BLU, direktur keuangannya lah. Itu kan aset idle, cash idle gitu ya, bukan core-nya gitu ya. Yang kedua adalah pengelolaan investasi jangka panjang. Jangka panjang ini nggak sembarangan. Nomor satu, butirnya harus persetujuan Menteri Keuangan atau core tugasnya adalah mengelola investasi. Itu pertama. Kata kunci persetujuan Menteri Keuangan. Yang nomor dua adalah bentuknya. Bentuknya bisa penyertaan modal, ada 3, obligasi, dan investasi langsung atau mendirikan perusahaan. Ya. Jadi penyertaan modal itu PM, penyertaan modal, ya. Jadi beli share, beli saham. Obligasi itu surat utang. Investasi langsung itu adalah mendirikan perusahaan. Kemudian setelah kedua bentuknya, ketiga adalah kepemilikan keuntungan. Keuntungan investasi adalah miliknya BLU, keuangannya BLU, ya. Kemudian yang keempat, kalau investasi jangka panjang itu dalam bentuk surat berharga, maka bentuknya ada 2. Ada di perbankan, ya di bank itu bisa bentuknya deposito atau jenis lain yang lebih dari 1 tahunnya, atau di pasar modal, bursa efek nomor 2. Nah, bursa efek ini ada 7 bentuknya, ya. Ya, ada 7 bentuk bursa efek, nanti kalian bisa lihat di sana. Kemudian yang terakhir adalah dari uraian kita itu yang ke berapa ini, yang jangka panjang itu 1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah pertimbangannya. Pertimbangannya untuk utang jangka piutang atau untuk investasi jangka panjang BLU tadi. Nomor 1 itu adalah harus melihat tujuannya. Tujuannya apa? Ya, layanan, return, gitu ya. Kemudian harus yang melihat biayanya atau risikonya, gitu ya. Yang ketiga adalah harus melihat jadi setelah melihat return, risiko, ya, kemudian melihat ini customernya, melihat yang dilayani, permintaannya, ya, permintaannya, gitu ya. Dan yang keempat harus mempertimbangkan nilai tambah atau manfaat yang diterima oleh BLU kalau memberi investasi jangka panjang. Dan yang terakhir harus menghitung net present value atau value for money-nya. Jadi kalau investasi jangka panjang, jangan hanya pokoknya ada return lebih besar dari pokoknya, tapi harus dihitung net present value-nya sampai nilai pada hari ini menjadi lebih tinggi dari nilai investasi. Selesai teman-teman topiknya dari pengelolaan kas, pengelolaan utang, pengelolaan piutang, dan pengelolaan investasi. Selesai. Nah, berikutnya, karena ini sudah pertemuan terakhir, kalian setelah ini harus siap-siap untuk melakukan UTS. Kalau UAS terlalu cepat ya, UTS dulu. Saya titip teman-teman siapkan diri dengan baik. Capai nilai yang optimal. Ya. Untuk siapa? Untuk kalian sendiri.
ya. Dan saya percaya kalian bisa, gitu ya. Oleh karena itu, manfaatkan waktu, saya sudah kasih kesempatan, oleh karenanya, oke, tugas individunya dikumpulin di minggu keberapa? Minggu keberapa, Kinanti? Minggu keberapa? 11, Pak. 11 ke 12. Kinanti mau ngumpulin di minggu ke-11. Saya 11, kalau 12 itu yang ini, yang mind map. Oh gitu ya? 11 ke 12, tolong dicek nanti ya. Yang WA saya ya. Ya. Oke, Pak. Oke, Aulia, minggu keberapa WA saya? Yang Di WA ini? Bukan saya. Jadi dikumpulin di minggu ke-12, terus kemudian mind map minggu ke-13. Kalau dikumpulin minggu ke-13, maka mind map-nya sampai ke minggu 12 kan? Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Tugas individunya diundur itu biar bagus. Ya, bagus untuk siapa? Bukan untuk saya, untuk kalian sendiri. Buat yang bagus dalam bentuk misalnya kayak semacam esai atau semacam artikel gitu ya, atau semacam artikel itu sehingga bagus untuk kalian. Suatu saat bisa kalian unggah ke apa istilahnya Google dan lain sebagainya. Kemudian kalau kalian dan nanti cari yang ada jurnal atau ada artikel yang baik untuk sumber di sana. Jadi ada waktu yang cukup kalian nulis individu tadi di samping kalian menyiapkan UTS-nya menjadi lebih baik. Dan jangan mengecewakan diri sendiri, bukan mengecewakan saya ya. Kemudian kalian kalau tugas pribadinya bagus, individu bagus, maka kalian berarti sayang dengan kelompok kalian dan nilai kelompok kalian menjadi bagus. Jadi kalau sudah tugas individunya gak bagus digabung menjadi tugas kelompok, kan bahasanya beda-beda. Nah kalau sudah disatukan, nanti diharmonisasi. Masing-masing itu di-share kepada seluruh anggotanya untuk cek bahasanya. Disatukan pendahuluannya, disatukan kesimpulannya, disatukan rekomendasinya, bahasanya satu pakai bahasa Jogja, satu pakai bahasa Medan, satu pakai bahasa Jakarta menjadi satu. Jadi iramanya menjadi bagus. Artinya apa? Kalau tugas individu bagus, tugas kelompok juga bagus. Gitu kan kira-kira. Nah, kalau UTS, kalian harus tahu, harus mengenali setiap model ujian itu pendekatannya berbeda-beda. Ya, teman-teman, itu biar nilainya optimal. Kenali waktu misalnya saya kuliah S2 misalnya di luar negeri, di Australia. Saya tugas semua soalnya esai, tapi saya merasa seolah-olah itu hebat, padahal nggak biasa-biasa aja. Banyak orang-orang dari negara lain ngajak ngobrol sama saya, nggak tahu teorinya. Bahwa kalau tugasnya esai ya saya selalu pede bahwa nanti soalnya ketemunya ini. Kalau soalnya ini jawabannya seperti ini. Jadi mikirnya kalian tidak pas ujian, mikirnya adalah pada saat sebelum ujian, ya harus disiapin. Apalagi topiknya hanya sedikit, ya kan? Topik BL itu menurut saya sedikit dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh enjoy saja. Nah karena ini tugasnya itu esainya itu tidak di kelas, di rumah masing-masing itu disiapin dengan baik, ya gitu kan? Boleh dilihat, tapi nggak ada waktu lama nanti kalau ngisi melihatnya terlalu lama, akhirnya bingung yang ditulis apa. Yang penting adalah substansinya ya seperti yang ada dipelajari itu. Kalau diputar-putar sedikit ada intronya pelaksanaan, itu tinggal intronya saja. Misalnya, oh mau nyusun RBA universitas. Oh nyusun tarifnya apa rumah sakit itu kan hanya ininya aja, pengantarnya saja. Tapi core tetap saja yang dipelajari. Oleh karena itu kalian bikin mind map itu sebenarnya adalah untuk memahami itu substansinya. Disiapin, itu nanti diketik atau ditulis tangan teman-teman. Nanti ketik atau tulis tangan biasanya kalau ujian online gitu. Apa? Ditulis tangan, Pak. Tulis tangan ya berarti
siap-siap tangannya dikasih minyak kayu putih biar sehat, dipijit-pijit gitu kan. Kemudian kalau pertanyaannya ini jawabannya sudah terpikir, jangan pada saat ujian baru mikir ya. Gitu ya. Kalau kalian pahamnya lebih banyak daripada yang diujikan, itu sudah artinya kalian sudah lebih bagus. Itu kira-kira, dan pastilah kalian nanti akan baik. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian kalau ada pertanyaan, diskusi, silahkan di WA. Itu ya? Cukup ya? Cukup? Oke, kalau udah cukup, kalau bisa singkat nggak perlu diperlama-lama. Jaga kesehatan ya. Kalian jaga kesehatan fisik, kesehatan batin gitu ya. Kalian soalnya di rumah masing-masing. Yang kedua, saya selalu ingetin, semangat, tetap semangat. Spiritnya harus kuat ya. Spirit diniatkan ibadah gitu kan. Produktif. Nah, produktif artinya adalah kalian kalau ditugaskan hasilnya optimal. UTS optimal. Nulis individu tugas optimal, kelompok optimal. Caranya kita bisa kreatif, gitu ya, teman-teman sekalian. Dan jangan lupa bahagia. Ya. Bersyukur, syukuri. Kalian nggak harus ke Bintaro, nggak apa-apa. Kalian sudah ditakdirkan mengalami masa di mana kalian diterima STAN dengan belajar jarak jauh kan baru kali ini seumur sepanjang sejarah. 31 tahun yang lalu saya di situ nggak pernah begini kan. Sampai sekarang, nah sekarang kalian menemui. Happy aja, enjoy aja, syukuri aja. Itu ada jalan baik yang kalian akan nanti terima di kemudian hari. Bisa kalian ceritakan ke anak cucu. Nanti kan jadi bapak ibu kan, jadi kakek nenek kan nanti jadi cucu, jadi cerita lah. Bahwa pada suatu masa jadi mahasiswa STAN jarak jauh, gitu kan? Nggak kayak UT, gitu kan? Oke, teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang, setengah sore. Buat mind map juga, saya ingetin, jangan nunggu nanti minggu ke-12, saya nggak suka dengan di lembur, kasihan kalian gitu ya, manfaatkan waktu ya, hemat waktu ya, kemudian lebih produktif gitu ya. Selamat siang, jaga kesehatan ya, dan jangan lupa bahagia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat UTS ya. Sukses Ya, selalu. Pak. Amin. Kita tutup. Terima kasih, Pak.